Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan membicarakan permasalahan yang terkait dengan remedi kalian kemarin, ya. Yang kemarin kalian banyak yang remedi, yang kali ini kita tetap membicarakan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Oke, untuk indikator yang ingin kita capai pada kali ini, yang pertama adalah kalian bisa menentukan struktur teks berita yang dibaca atau yang didengar. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menentukan kebahasaan teks berita yang dibaca maupun yang didengar, ya. Untuk permasalahan yang pertama adalah kita mengidentifikasi struktur teks beritanya. Pada struktur teks berita ini nanti yang akan kita bahas adalah ada 4 hal. Jadi di dalamnya struktur teks berita itu yang dibicarakan nanti ada 4 bagian. Yang pertama adalah headline-nya. Headline itu sama dengan judul berita. Kemudian yang keduanya adalah lead. Lead itu adalah terasnya berita. Kemudian yang ketiga adalah tubuhnya berita atau body. Dan yang keempat nanti adalah leg atau kaki berita, atau yang biasa juga disebut dengan istilah akhir berita. Baik, saya berikan contoh. Ini adalah berita, ya, teks berita yang diambil dari Time Indonesia Mojokerto, yang judulnya adalah Disparpora Kabupaten Mojokerto berharap tidak ada perpanjangan PPKM darurat pada tanggal 15 Juli 2021. Ini beritanya yang memartabatkan adalah ini Tauhid Nur Hidayat. Ini adalah paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Di paragraf yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini ada 7 paragraf. Oke, anak-anak, kita lanjut. Masalahannya yang kita bahas pada masalah yang pertama adalah headline-nya berita atau judulnya berita. Jadi berita itu harus ada, ya, harus ada headline, harus ada judulnya. Karena judul atau headline ini adalah kepala karangannya atau nama atau identitas karangan, ya. Nah, terus kemudian judul dalam berita itu isinya diambil dari apa yang paling menarik, yang paling utama dalam berita itu. Bisa juga judul itu menggambarkan isinya berita. Nah, untuk judul biasanya yang diambil adalah kumpulan kata atau frase. Ini yang paling banyak adalah itu, atau bisa juga berupa kalimat, cuma kalimatnya nanti selalu menggunakan kata kerja pasif atau kata kerja aktif, tapi aktifnya selain menggunakan imbuhan me. Oke, ini contohnya, contoh headline. Pemerintah umumkan keputusan tentang PPKM. Ya, pemerintah umumkan, ini pasti. Disparpora Kabupaten Mojokerto berharap tidak ada perpanjangan darurat. Ya, ini kata kerjanya bukan imbuhan me. Oke, ini adalah judul berita. Jadi berita pasti adalah headline atau judulnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah terasnya berita. Nah, teras berita ini biasanya dan selalu, bukan biasanya, selalu ada di bagian awal berita, yaitu paragraf-paragraf pembuka, dan ini bisa berada di paragraf yang pertama, ya, atau bisa juga gabungan paragraf setelah itu dan kedua, dan di dalamnya paragraf itu sudah memuat 5W dan 1H. Ini yang sudah sering kita bicarakan buat wow.
kemudian when, where, why, dan how. Ya, what itu adalah apa yang diberitakan, pasti ada itu nanti. Kemudian yang kedua, siapa yang dijadikan sumber berita atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, siapa yang diberitakan. Nah, kemudian yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi isinya berita itu terjadinya kapan, di mana terjadinya, dan kemudian why, mengapa bisa terjadi, dan how, bagaimana terjadi. Nah, untuk why dan how ini biasanya ada yang tidak diletakkan di paragraf ke-1, apalagi yang how. How ini berupa penjelasan prosesnya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah headline. Ini headline judul. Ya, headline-nya ini adalah Dispar Kabupaten Mojokerto, adalah headline judulnya. Nah, terasnya, ya, teras berita itu adalah ini, kamu lihat. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dispara Kabupaten Mojokerto berharap tidak ada perpanjangan. Nah, siapa? Ya, tentunya kan ini Dispar, Kepala Dinas Pariwisata. Apa? Disparpora tidak berharap adanya perpanjangan. Kapan? When? Nah, dia berbicaranya adalah pada hari Kamis. Siapa? Where? Di mana? Ya, ini tentunya di Mojokerto. Oke. Bagian outlet atau teras. Nah, sekarang kita lihat pada body paragraf. Body berupa uraian, penjelasan. Bisa jadi penjelasan itu berupa how, bagaimana terjadinya. Makanya ini dikatakan bahwa body itu adalah penjelasan. Nah, ini biasanya ada di paragraf kedua, ketiga, sampai seterusnya yang isinya adalah berupa penjelasan, uraian. Ya, sama lihat di sini, uraian, penjelasan dari 5 paragraf. Kita lanjut. Kemudian kaki berita, akhirnya akhir berita. Ya, di akhir berita atau like itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, kalau ada biasanya di paragraf yang terakhir, isinya apa? Berupa kesimpulan, ya, kesimpulan atau menguatkan masalah yang diberitakan. Nah, ini biasanya ada di 1 paragraf terakhir atau bisa jadi berupa 2 paragraf yang terakhir. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya dan menguatkan PPKM darurat Kabupaten Mojokerto itu bisa dihentikan dengan catatan perlu adanya vaksin terhadap 700 orang minimal. Oke. Sekarang kita lanjut pada bagian berikutnya adalah struktur kebahasaan. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang kebahasaannya teks berita. Ya, ciri umumnya kebahasaan teks berita itu biasanya seperti ini. Teks berita itu selalu menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku itu bagaimana? Yaitu bahasa yang sesuai dengan aturan tata bahasa, yaitu aturannya adalah baik itu tata tulis, ejaannya. Nah, memilih kata, pilihan kata, kayak gitu, kata dasar atau kata jadian, ya, imbuhan, penggunaan imbuhan itu harus tepat. Apalagi yang ketiga nanti adalah tata kalimat. Ya, kalimatnya harus sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, sesuai dengan tata bahasa Indonesia itu. Nah, di dalam yang kedua, kebahasaan ciri umumnya, kebahasaan pada struktur teks tentang teks berita ini menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Kalimat yang isinya berupa kutipan ucapan langsung dari orang yang diwawancarai atau orang yang menjadi sumber berita itu. Nah, biasanya
digunakan di dalam ini dua tanda petik. Nah, kita lihat contohnya ini. Nih, ya, jangan diperpanjang PPKM. Ya, PPKM darurat. Ini siapa yang berucap adalah ini? Ahmad Susilo. Oke, ini adalah kalimat. Terus kemudian ciri yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu apa? Itu kata kerja yang di dalamnya berupa tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini contoh. Berharap tidak ada perpanjangan. Ini yang diinginkan ada tindakan, ada action. Ya, makanya disebut dengan kata kerja yang aksi. Berharap tidak ada perpanjangan tentang itu. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsinya adalah berupa penjelas atau bisa juga konjungsi yang lain. Ya, konjungsi penjelas itu biasanya menggunakan bahwa. Nah, ini contoh. Disebutkan bahwa fasilitas umum, nah ini biasanya menggunakan konjungsi atau sambung penjelas. Apa tadi? Penjelas itu penjelasan. Terus kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu yang berhubungan dengan waktu, menentukan ada pernyataan waktu, bisa juga urutan permasalahan secara kronologi berdasarkan kita waktu. Ya, kapan? Hari Kamis. Oke, ini adalah konjungsi waktu. Terima kasih. Demikian anak-anak penjelasan saya pada permasalahan hari ini yang terkait dengan struktur dan kebahasaan teks berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.